Teman-teman, lihat, dia kembali. Seseorang berkata. Di depan jembatan batu, sesosok tubuh berjalan mendekat. Itu adalah Luming. Tidak lama kemudian, Luming kembali ke titik awal. Bas, sesosok muncul di depan Luming. Itu adalah seorang pria muda dengan tatapan membara. Nak, bawa aku ke sana sekarang. Pemuda inilah yang paling banyak mencibir tadi. Dia mengira Luming akan mati di jembatan. Sekarang dia melihat bahwa Luming benar-benar bisa membawa orang kemari, dialah orang pertama yang bergegas maju. Aku juga, bawa aku ke sana. Bawakan aku. Satu demi satu, para pemuda itu melangkah maju dan mengepung Luming. Saya tidak senggang, Luming berkata sambil mengamati sekeliling. Apa yang Anda maksud dengan ini? Tidak gratis. Jika kamu tidak membawaku ke sana, maka kamu sendiri tidak perlu pergi ke sana. Ekspresi pemuda yang berbicara pertama kali berubah menjadi dingin. Mesin sedingin es dikunci pada Luming. Orang lain juga terlihat tidak ramah. Memang, Anda ingin mendapatkan harta kaisar yang agung dan meninggalkan kami di sini. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Petik 2. Seseorang berkata, Luming sangat marah hingga dia hampir tertawa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya namun dia menyalahkan Luming. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak bisa membiarkan Luming mendapatkannya. Enyahlah. Luming meraung. Ledakan mengerikan menyebar ke segala arah. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah mau tidak mau harus mundur. Semuanya, ayo bergabung. Dengan banyaknya dari kita, itu cukup untuk menjatuhkannya. Ayo kendalikan dia dan biarkan dia mengirim kita satu persatu. Pemuda yang berbicara lebih dulu berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura meledak satu demi satu. Setidaknya ada beberapa ratus orang di tempat kejadian. Masing-masing dari mereka menatap Luming dengan mata tidak bersahabat, dan aura mereka menekan Luming. Bagaimana kalian bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kamu bisa memaksa kami untuk membawamu? Luming, jangan khawatirkan kami. Kamu bisa menyeberangi jembatan dulu. Suara berat Ruan Tian terdengar. Nak, menyerahlah sekarang. Jika Anda menyeberangi jembatan sendirian, teman Anda akan jatuh ke dalam jurang tak berujung ini. Masih pemuda yang berbicara lebih dulu. Dia berbicara dengan dingin. Hehe, Luming terkekeh dan menatap pemuda itu. Dia benar-benar menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sosok Luming bergerak dan dia muncul di depan pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah dan dia ingin mundur. Namun, Luming melambaikan tangannya, dan domain kekacauan menutupi dirinya, membentuk tangan besar kekacauan yang menghancurkan pertahanan pemuda itu dan menangkapnya di tangannya. Biarkan aku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, kakak laki-lakiku adalah pemimpin Raja Kursi Surga. Pemuda itu berteriak dan mengancam Luming. Aku akan mengirimmu ke jurang maut untuk bermain. Luming mencibir. Kamu berani. Semuanya, ayo serang bersama dan tangkap orang ini. Pemuda itu meraung, menghasut yang lain. Turunkan dia. Kamu sedang mencari kematian. Lebih dari selusin orang berteriak saat mereka menyerang Luming. Lebih dari selusin serangan ditujukan pada Luming. Teknik asal petir. Domain kekacauan Luming berubah menjadi domain guntur. Dia menggunakan teknik elemen guntur dan mendorong telapak tangannya ke depan. 10 tombak petir muncul di udara dan menembus udara. Puff, puff. Lebih dari selusin tuan muda langsung tertusuk oleh tombak petir dan mati di tempat. Fakta bahwa dia telah membunuh lebih dari 10 pemuda kerajaan bela diri tingkat pertama dengan satu telapak tangan menyebabkan ekspresi orang lain berubah secara drastis. Mereka akhirnya menyadari bahwa Luming tidak hanya bisa menyeberangi jembatan batu sendirian, tapi dia juga bisa membawa orang ke sana bersamanya. Dia mengandalkan kemampuannya yang menakutkan. Setelah membunuh lebih dari 10 pemuda sebagai peringatan bagi yang lain, sisanya terlalu takut untuk bergerak. Luming melambaikan tangannya, meraih tangan besar pemuda itu, dan membawanya keluar dari jurang. Jangan, menatap jurang yang tak berujung, pemuda itu sangat ketakutan hingga dia terus berteriak. Aku akan menurunkanmu, Luming berkata dengan dingin dan membuka telapak tangannya. Pemuda itu dilahap oleh kekuatan melahap jurang maut dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Hanya teriakannya yang melengking terdengar samar-samar. Siapa lagi yang ingin turun? Aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Luming mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat. Tidak ada yang berani bersuara. Kekuatan tempur Luming mampu menghancurkan mereka sepenuhnya. Saudara Ruan, ayo naik ke jembatan, kata Luming. Ketiga saudara laki-laki Ruan mengangguk dan berdiri berjajar dengan Luming. Mereka berjalan maju dan segera melintasi jembatan batu. Di depan jembatan batu ada tembok batu yang menghalangi jalan. Dinding batu ini tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dipatahkan. Di dinding batu, ada pintu cahaya. Ini adalah satu-satunya cara. Orang-orang yang datang lebih awal jelas telah keluar melalui pintu cahaya ini. Ayo masuk, kata Luming. Semua orang mengangguk dan melangkah melewati pintu cahaya.
Ruangan itu bergetar. Saat berikutnya, Luming berada di ruangan batu. Apa? Luming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di ruangan batu itu. Qiu Yingying dan yang lainnya tidak ditemukan. Sepertinya pintu itu adalah pintu teleportasi. Itu memindahkan mereka dan memisahkan mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, Luming merasakan aura tajam datang ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, Luming maju selangkah dan mundur dengan cepat. Namun, niat tajamnya juga sangat cepat. Ia mengikuti di belakang Luming dan menebasnya. Apa-apaan itu? Luming mengerutkan kening. Dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya hitam menebasnya. Mengenai apa itu terlalu cepat dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Enyah, Luming berteriak dan melayangkan pukulan. Dentang, suara benturan logam terdengar. Kekuatan tinju Luming yang keras menghantam ke depan dan akhirnya mendorong kembali benda yang menebasnya. Pada saat ini, Luming akhirnya melihat apa yang menyerangnya. Sepasang sayap. Ia memiliki sepasang sayap hitam legam. Itu bukanlah sayap binatang iblis, melainkan terbuat dari logam aneh. Setiap bulu di sayap berwarna hitam dan berkilau. Pedang itu tajam seperti pedang dewa. Luming memikirkan Hai Pengtian dari benua reruntuhan ilahi. Hai Pengtian juga memiliki sepasang sayap, yang merupakan senjata roh kaisar. Namun, sepasang sayap itu adalah sampah jika dibandingkan dengan sepasang sayap di depannya. Pasangan di depannya adalah senjata suci. Luming langsung jatuh cinta padanya. Saya cukup beruntung. Saya baru saja berteleportasi ke sini dan saya telah menemukan senjata suci. Luming tersenyum. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam ke arah sayap hitam. Dia mengulurkan tangannya dan hendak meraih sayap hitam itu. Cici, sayap hitam terbuka seperti dua pedang dewa, menebas ke arah Luming. Mereka sangat tajam. Luming mengayunkan tinjunya dan mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi. Dia menutupinya dengan Chaos Domain dan membombardir sayapnya. Dengan dentang, sayap itu sekali lagi terlempar. Bas! Sayapnya terlempar terbang, dan ia benar-benar mengepak untuk melarikan diri. Kamu punya kecerdasan, tapi kamu tidak bisa lepas dariku. Luming menekan ke depan dengan satu tangan dan alam kekacauan meletus, menyelimuti seluruh ruangan batu. Tidak peduli bagaimana sayap hitam itu terbang, mereka tidak bisa lepas dari jangkauan alam kekacauan. Menyusut. Domain kekacauan mulai menyusut dan akhirnya menjebak sayap hitam. Menyaring. Kemudian, inti penting Luming melonjak ke sayap hitam dan mulai menyempurnakannya. Segera setelah itu, sayapnya menyusut perlahan dan ditangkap oleh Luming. Jadi itu adalah senjata Sein yang cemerlang. Sayap hitam. Hati Luming tergerak. Senjata Sein yang cemerlang adalah senjata eksklusif dari Sein yang cemerlang. Di atas itu, terdapat senjata-senjata Sein yang hebat dan senjata-senjata Sein yang mutlak. Setelah satu putaran penyempurnaan, Luming baru memperoleh pemahaman awal tentang senjata suci ini. Dia tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya dengan budidayanya saat ini. Dia hanya bisa menyempurnakannya secara perlahan di masa depan dan memperdalam genggamannya pada sayap hitam. Dia melemparkan sayap hitam itu dan sayap itu terbang ke belakang Luming, tenggelam ke punggungnya. Saat berikutnya, Luming mendapat ide. Huala, di punggungnya, sayap hitam terbentang, membuat Luming tampak seperti menumbuhkan sepasang sayap dari udara tipis. Bas! Dengan kepakan sayap hitam, sosok Luming menghilang dari tempat aslinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Luming mengitari ruang batu itu puluhan kali sebelum kembali ke tempat asalnya. Tidak buruk, Luming sangat puas dengan sayap hitam itu. Dia memiliki sayap hitam. Jika dia menggabungkannya dengan kekuatan teknik elemen angin dan manik beku di udara, kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Di saat yang sama, sayap hitam juga memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Apalagi sayapnya bisa menutupi seluruh tubuh dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Senjata roh ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit senjata roh yang memiliki semua fungsi. Jika dijual, harganya akan 10 kali lebih mahal dibandingkan senjata roh lain dengan level yang sama. Sambil berpikir, sayap hitam itu ditarik kembali dan menghilang ke dalam kulitnya. Lalu, Luming melihat sekeliling. Selain sayap hitam dan lorong di depannya, tidak ada apapun di ruangan batu itu. Luming melangkah maju dan berjalan menuju lorong. Gan, tiba-tiba terdengar suara pekikan. Seekor Goshaok hitam besar muncul di pintu masuk lorong dan menerkam ke arah Luming. Ekspresi Luming berubah. Tentu saja Goshaok ini tidak nyata. Itu terkondensasi dari suatu jenis energi. Yang paling penting, hal itu muncul terlalu tiba-tiba. Luming tanpa sadar mundur dengan cepat. Namun, dia menyadari bahwa si Goshaok tidak mengejar. Sebaliknya, ia melayang di udara dan menatap Luming. Anak muda, kembalilah. Jangan terus maju, atau akan terjadi bencana besar. Goshaok tiba-tiba berbicara. Siapa kamu? Luming bertanya. Tidak peduli siapa saya. Ayo kembali. Tidak ada jalan di depan.
Goshaok berbicara lagi. Bencana besar. Tidak ada jalan keluar. Saya tidak percaya. Jika saya tidak mencobanya, bagaimana saya tahu tidak ada jalan keluar? Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Banyak sekali rintangan yang mereka temui dalam perjalanannya. Bagaimana Lu Ming bisa dihadang oleh Goshaok? Goshaok itu sepertinya menghela nafas. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mengaktifkan domain kekacauannya dan melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang keras itu hancur, menyebabkan ruangan batu itu bergemuruh dan berguncang. Ini adalah domain kekacauan. Goshaok berteriak ketakutan. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan angin kencang yang menakutkan menyapu. Angin kencang dan kekuatan tinju Lu Ming bertabrakan, menciptakan serangkaian suara ledakan. Pada akhirnya, angin kencang menghilang, dan Lu Ming mau tidak mau mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan. Sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah bayangan hitam yang diselimuti cahaya hitam. Penampilannya tidak terlihat jelas. Saat muncul, ia menerkam Goshaok. Bayangan hitam dan Goshaok terlibat dalam pertempuran sengit. Anak muda, aku akan menahannya. Kamu bisa pergi. Sebuah suara tua terdengar dari bayangan. Kedengarannya lembut dan nyaman. Jangan pergi ke sana, kamu harus mendengarku. Teriak si Goshaok. Ledakan. Bayangan hitam itu menerkam Goshaok dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Pertempuran itu berlangsung sengit. Lu Ming mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Goshaok dan bayangan hitam? Apakah itu pos pemeriksaan tempat ini? Atau apakah itu sebuah ujian? Mengapa salah satu dari mereka membiarkannya pergi, sementara yang lain tidak? Mungkin itu hanya ujian. Lulus. Lu Ming membuat keputusan. Karena mereka sudah ada di sini, Lu Ming tidak mungkin menyerah dan pergi hanya karena beberapa kata dari Goshaok. Bas. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan energi dari manik yang membeku di udara menyembur ke udara. Lu Ming memanfaatkan celah antara Goshaok dan bayangan hitam untuk berlari ke lorong dan menghilang. Ledakan. Goshaok dan bayangan hitam bertukar pukulan dan keduanya mundur. Ai. Goshaok menghela nafas saat melihat Lu Ming pergi. Hehe, Kaisar Chang, kamu ingin menghentikan mereka. Mustahil. Pada akhirnya, Anda kalah dalam babak ini. Tawa dingin dan memekakkan telinga datang dari bayangan hitam, yang benar-benar berbeda dari suara lembut tadi. Namun, Lu Ming tidak dapat lagi mendengar kata-kata ini. Dia mengikuti lorong dan maju. Segera, cahaya muncul di depannya. Dia telah mencapai ujung lorong. Dentang, ledakan. Di depannya, terdengar suara gemuruh yang keras dan suara benturan logam. Seseorang sedang berkelahi. Lu Ming melambat dan berlari melewati pintu masuk lorong. Suara mendesing. Begitu Lu Ming bergegas keluar, dia melihat bendera hitam kecil berkibar ke arahnya. Demonik Ki bergulir di atas bendera kecil. Itu adalah senjata spiritual kaisar tanpa pemilik. Lu Ming punya ide. Enyah. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Telapak tangan besar yang seluruhnya terbuat dari Ki Iblis meraih Lu Ming dan bendera kecil. Huff. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia melayangkan pukulan dan telapak tangan besar itu meledak. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih bendera hitam kecil itu. Berat, kamu berani menghentikanku. Suara sombong terdengar. Di depan Lu Ming, seorang pria muda menatapnya dengan dingin. Aura iblis di sekelilingnya sangat mengerikan. Tempat ini adalah. Tatapan Lu Ming melewati pemuda itu, lalu dia melihat ke tempat lain. Ini adalah aula besar yang sangat luas. Dalam kehampaan, ada banyak sinar cahaya harta karun yang menari. Di dalam mereka, ada banyak pemuda yang mengejar lampu harta karun ini. Senjata spiritual kaisar dan bahkan senjata suci. Lu Ming memperlihatkan ekspresi terkejut. Sebagian besar cahaya yang menari di udara adalah senjata spiritual kaisar. Jumlahnya ratusan, dan bahkan ada senjata dan ramuan Sein. Ada sekitar selusin pemuda terbang berkeliling, mengejar harta karun ini. Dari waktu ke waktu, mereka akan berebut harta karun. Sangat kuat, Lu Ming memperhatikan bahwa para pemuda ini semuanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Lu Ming melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara mereka. He Yu, pemimpin lembah Dewa Naga, Wang Xiao, pemimpin sekte pedang Jiuk Xiao, Sitian, pemimpin sekte Tianshen, Luo Xiang, pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Mereka semua adalah pemimpinnya, dari berbagai sekte yang telah memasuki tempat ini. Memang benar, mereka yang bisa mencapai sejauh ini semuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Berat, kamu berani mengabaikanku. Di depan Lu Ming, pemuda dengan ki iblis yang melonjak memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menunjuk ke arah Lu Ming. Jari hitam, seperti jari Dewa Iblis, menembus kehampaan dan menunjuk ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan.
Jika dia dipukul, Luming pasti akan mati. Sungguh orang yang mendominasi, merenggut nyawa orang. Wajah Luming menjadi dingin dan dia melayangkan pukulan. Ledakan, pukulan Luming bertabrakan dengan jari pihak lain. Hancur, mata pemuda iblis itu bersinar dengan keganasan, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari jarinya. Kekuatan ini seperti longsoran salju atau gunung dewa kuno yang menabrak jarinya. Kaca, jari-jarinya mengeluarkan suara retak dan berubah bentuk. Dia berteriak marah dan mundur dengan cepat. Dia mundur lebih dari 10 langkah dan menatap Luming dengan ekspresi sinis. Pada gerakan sebelumnya, Luming telah mematahkan tulang jarinya dengan satu pukulan. Dia menatap Luming dengan tatapan serius di matanya. Dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berlari menuju salah satu senjata spiritual kaisar. Wilayah kekuasaannya menyebar dan menyelimuti pedang. Menekan. Pada saat ini, Luming mulai bergerak. Dengan lambaian tangannya, domain kekacauan menyebar dan menekan dua senjata spiritual raja di domain kekacauan sebelum dia menyimpannya. Mungkinkah tempat ini menjadi gudang harta karun? Mata Luming menyapu langit. Melihat cahaya yang terbang acak di langit, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Saat berikutnya, Luming menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Ada lebih dari 10 pemuda yang hadir, dan semuanya memiliki kultivasi yang kuat. Jika dia menunda lebih lama lagi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan bagiannya. Bas, dan EBSCP, Wash. Lebih dari selusin pemuda menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya yang menari-nari di langit menjadi semakin berkurang saat mereka menyingkirkan senjata spiritual raja. Dalam waktu singkat, Luming telah memperoleh 8 senjata spiritual kaisar. Enyah, ledakan. Di langit, dua orang mulai bertarung lagi. Itu adalah dua pemuda yang berebut senjata Sein. Namun, keduanya takut satu sama lain, jadi ketika mereka melihat senjata Sein terbang menjauh, mereka berhenti dan mengejarnya. Segera, senjata raja hampir semuanya dikumpulkan. Hanya beberapa senjata Sein dan beberapa kotak giok yang tersisa di langit. Kotak giok adalah yang tercepat, dan melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Bas, Luming membubung ke langit dan menerkam senjata suci. Senjata suci ini adalah gelang giok yang dipenuhi ki iblis. Luming memikirkan Xian Yanxing. Gelang giok ini sangat cocok diberikan kepada Xian Yanxing. Enyah, Luming bukan satu-satunya yang memperhatikan gelang giok. Dua pemuda lainnya juga tertarik dengan hal itu. Salah satunya adalah pemuda berwajah setan yang telah menyerang Luming sebelumnya. Orang lain mengenakan jubah hijau dan memiliki senyum jahat di wajahnya. Pemuda berjubah hijau itu membuat gerakan meraih dan aliran kabut hijau menyebar ke arah Luming. Begitu kabut muncul, bau menjijikkan memenuhi udara. Gas beracun. Gas beracun ini sangat beracun. Namun, Luming paling tidak takut pada racun. Kekuatan melahap menutupi seluruh tubuh Luming. Dia mengabaikan kabut hijau dan bergegas melewatinya. Kemudian, dia memukul telapak tangannya ke arah pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau tidak menyangka Luming akan mengabaikan gas beracun itu sepenuhnya. Ekspresinya berubah dan dengan lambaian tangannya, sekelompok serangga beracun yang padat muncul di depannya. Serangga beracun membentuk perisai di depannya. Telapak tangan Luming jatuh dan sejumlah besar serangga beracun meledak. Pemuda berbaju hijau gemetar dan mundur puluhan meter. Bang! Kemudian, kaki Luming tersapu seperti cambuk baja ke arah pemuda berwajah setan itu, memaksanya mundur. Tangan kanan Luming mengulurkan tangan dan menangkap gelang giok. Dan EBSCP, weng weng weng. Gelang giok di tangan Luming masih bergetar tanpa henti. Sungguh properti spiritual yang kuat. Luming sangat gembira. Semakin kuat spiritualitas sebuah senjata suci, semakin tinggi nilainya dan semakin berharga senjata itu. Misalnya, kuali guntur dan manik beku udara milik Luming pasti memiliki suara yang luar biasa. Serahkan senjata Sainmu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kata pemuda berjubah hijau sambil menatap Luming dengan dingin. Jika kamu ingin mati, kemarilah. Jawaban sederhana Luming sangat mendominasi. Wajah pemuda berjubah hijau itu muram, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia adalah pemimpin Sekte Yudu, salah satu dari 13 kekuatan teratas yang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Dia kuat dan terampil menggunakan racun. Bahkan para pemimpin sekte lain pun mewaspadai dia. Sekarang, Luming sebenarnya berani berbicara dengannya dengan cara ini. Anda sedang mencari kematian. ... Dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Luming di dalam hatinya. 10.000 racun haus darah. Mati. Pemuda berjubah hijau itu berteriak dingin dan menerkam ke arah Luming. Dia melambaikan telapak tangannya dan segerombolan serangga beracun muncul. Serangga beracun ini memiliki cangkang keras di tubuhnya dan terus mengeluarkan gas beracun dari mulutnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah serangga beracun ini benar-benar berkumpul. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya membentuk senjata tempur dan menyerang Luming. Di udara,
Lebih dari 10 senjata tempur tiba-tiba muncul. Mereka semua terdiri dari serangga beracun, dan itu adalah pedang tempur atau pedang tempur. Kesamaannya adalah masing-masing berisi racun. Melahap. Luming membuka telapak tangannya dan kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti semua serangga beracun. Kekuatan melahap meledak dan gas beracun yang padat langsung diserap oleh Luming. Serangga beracun juga menyedot sari darahnya hingga kering dalam sekejap. Darah mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Gas beracun yang sangat kuat. Setelah melahap begitu banyak gas beracun, Luming merasa tubuhnya sedikit mati rasa. Luming hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan gas beracun ini. Ini adalah pertama kalinya tubuh Luming mati rasa karena diracuni. Di masa lalu, gas beracun apapun yang ditelan oleh kekuatan melahap Luming akan dimurnikan dan tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah benua Yuan. Gas beracun ini juga mengingatkan Luming. Bagaimanapun, ini adalah benua Yuan, bukan kelompok benua reruntuhan surgawi. Hukum langit dan bumi telah lengkap, dan segala sesuatu di dunia berbeda dari kelompok benua reruntuhan ilahi. Mungkin saja gas beracun yang mengerikan telah lahir, dan bahkan kekuatan melahapnya tidak dapat melahapnya. Luming memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh gegabah saat menghadapi gas beracun di masa depan. Tentu saja, gas beracun pemuda berjubah hijau itu tidak berarti apa-apa bagi Luming. Itu hanya membuat tubuh Luming sedikit mati rasa sebelum dimurnikan dengan kekuatan pemurnian. Kamu, pemuda berjubah hijau itu memandang Luming dengan tidak percaya. Gas beracunnya telah dimakan oleh Luming. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang ahli dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya tidak akan berani menghadapi racunnya secara langsung, apalagi melahapnya ke dalam tubuhnya. Anda ingin menggunakan sedikit gas beracun ini untuk meracuni orang. Lelucon yang luar biasa. Luming tersenyum acuh tak acuh dan maju selangkah. Alam kekacauan yang menakutkan mendesak ke arah pemuda berjubah hijau itu. Ekspresi pemuda berjubah hijau berubah drastis saat dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun, gas beracunnya telah kehilangan kekuatannya dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah dibandingkan pemimpin lainnya. Dia dihancurkan oleh domain kekacauan Luming dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang jauh dan banyak pelindung tulangnya telah rusak. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, pertempuran untuk senjata suci telah memasuki keadaan yang sangat panas. Lebih dari selusin pemuda berebut beberapa senjata Sein. Pada akhirnya, senjata Sein diambil oleh orang yang berbeda. Luo Xiang dari Sekte Pedang Hidup dan Mati menjadi lebih kuat setelah menerima warisan ilmu pedang. Pedangnya Qi menerobos udara dan memotong segalanya, merebut senjata suci. Sitian dari Sekte Tianxuan juga memperoleh senjata suci seperti dewa. Heyu dari Lembah Dewa Naga memiliki tubuh tempur naga darah yang sangat kuat. Dia juga mendapatkan senjata Sein. Hal ini membuat para pemuda lainnya merasa iri.